crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PBG Darjab 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Perkenalkan, nama saya Laili Arafatun Hikmah dengan nomor UKG 2015 0313 9648 dari PGSD kelas 3. Pada hari Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan kelas 5 SDN Sriwedari 01 dengan materi tema 9 subtema 1 pembelajaran 4. Peserta ini saya lampirkan kartu pendaftaran uji kompetensi PBG Darjab 1 tahun 2021. Terima kasih. Satu, senyum itu perlu. Dua, salam pada mitra. Tiga, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat sukses surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, Bu Lalijak hari ini sudah masuk semua unit. Siap untuk ikut pembelajaran hari ini? Siap. Iya, bagus sekali. Hari ini dalam keadaan kita melakukan pembelajaran online. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi nanti nyanyi bersama-sama ya, sesuai dengan videonya. Sudah terlihat anak-anak? Dari Sabang sampai menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat hari ini? Semangat. Iya. Tadi kita mengenal lagu ada dari Sabang sampai Merauke. Coba Bu Lali tanya, apakah negara Indonesia merupakan negara kepulauan? Iya, negara Indonesia. Iya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, sekali. Coba sebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia apa saja? Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua. Bagus sekali, ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai Pulau Papua. Ini kita akan belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 4. Materinya apa saja? Nah, materinya ini, materi IPS, penampakan alam, wilayah daratan dan perairan, serta materi PKN, manfaat hidup rukun dalam bermasyarakat. Ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama
Kalian akan mengamati gambar penampakan alam yang ditayangkan melalui PowerPoint sehingga bisa mengidentifikasi penampakan alam wilayah daratan dan perairan serta ciri-cirinya dengan benar. Kemudian yang kedua, mengamati video sehingga kalian menganalisis penampakan alam wilayah daratan dan perairan dengan tepat. Nah, ada semangat kita. Semangat dulu nggak? Halo? G. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kalau kalian menjawab pertanyaan dari Bu Leli akan catat dan kasih 1 bunga. Berarti nanti nilainya akan bagus. Ya? Sudah paham? Ya, boleh. Kalau dapat 1 bunga ini, nanti juga dapat bintang dan dapat nilai. Coba sekarang siapa yang mau menjawab nomor 1? Yuk, silakan. Iya, Angel, kita soalnya. Manfaat apa saja yang kita peroleh jika kita melakukan kegiatan tersebut? Menciptakan hidup rukun. Bagus sekali, Angel, dapat bunga nilai itu. Jawabannya betul, ya. Lanjutnya, siapa yang mau menjawab lagi? Iya, Bu. Iya, Putra. Mempererat persatuan dan kesatuan. Iya, bagus sekali. Putra dapat 1 bunga juga. Dapat poin. Yuk lanjut lainnya. Saya, Bu. Iya, Nia, silahkan. Pekerjaan cepat selesai karena Iya, bagus sekali. Jadi pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Jadi gambar itu ada kegiatan apa ya, anak-anak? Bekerja ya, membersihkan lingkungan. Jadi tadi jawabannya Angel, menciptakan hidup rukun, betul sekali. Kemudian jawabannya Putra, mempererat persatuan dan kesatuan. Betul. Dan Nia, pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Kita lanjutkan lagi. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Disti. Sebutkan beberapa kegiatan yang keadaannya sesuai dengan gambar tersebut. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Iya, bagus sekali. Disti dapat bunga. Jawabannya benar, ya. Yuk lanjut lagi. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Devan, silakan. Tiket sekolah. Betul sekali, Devan, dapat bunga. Jawabannya benar. Lanjut yuk. Iya, Adit, silahkan. Membersihkan lingkungan rumah. Tapi membersihkan lingkungan sekitar. Nanti Adit dapat bunga. Jawabannya betul. Yuk, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Gotong royong membenahi rumah tetangga yang rusak karena terkena kebakaran atau bencana alam. Iya, jawabannya betul. Jadi anak-anak, ada beberapa kegiatan yang sesuai gambar tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh Disti, membersihkan lingkungan sekolah. Seperti kita piket di sekolah ya, Disti ya. Seperti tadi jawaban bersama-sama di sekolah ya. Kemudian jawabannya Adi juga betul, membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Kanan atas itu di daerah mana berarti? Laut. Iya, di laut. Kalau yang sebelah kiri itu di Danau. danau. Betul sekali. Yang bawah ada penampakan alam wilayah apa itu? Daratan.
Iya, daratan. Kalau yang sebelah bawah yang kanan berarti di daerah Persawahan. ya, betul, persawahan. Kalau yang sebelah kiri berarti di daerah perkotaan. Banyak mobil berlalu lalang, itu jadi di daerah perkotaan. Setelah ini kita akan mengamati video ya. Bu Leli akan menampilkan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang penting kalian siap untuk mencatat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan untuk selalu pakai masker jika bepergian, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Oke, ingat ya. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Luar biasa, siap semua ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, anak-anakku semua yang kusayangi, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu pada materi IPS. Anak-anak, kita akan belajar tentang penampakan alam wilayah daratan dan perairan. Kita belajar apa dulu ya? Oke, yang pertama kita belajar wilayah daratan. Kita lihat apa saja sih yang termasuk wilayah daratan. Ada gunung, ada bukit, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada perbukitan, ada pantai, dan tanjung. Yang pertama, kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah yaitu bagian daratan yang datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya ada di daerah pedesaan, pesisir pantai. Nah, yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Biasanya digunakan sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya gunung, yaitu permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Anak-anak, kameranya tetap on loh ya, soalnya boleh rekam. Tetap di depan kamera. Yang kelima, pegunungan. Pegunungan yaitu tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari 1. Tingginya juga lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran tinggi, yaitu bagian dataran yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya tanjung. Tanjung yaitu bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Ini kembali di teluk ya. Nah, ada perbukitan, yaitu tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari 1. Selanjutnya, bukit adalah permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Itu lebih rendah ya daripada gunung. Kita akan belajar wilayah perairan. Nah, lihat apa yang termasuk wilayah perairan. Ada danau, ada sungai, ada
ada teluk, ada selat, ada rawa, dan laut. Nah, yang pertama kita akan belajar apa ya? Oke, rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Rawa biasanya ditumbuhi tumbuhan ya. Ada rawa pening. Kemudian selat. Selat itu sempit yang menghubungkan dua pulau. Ada Selat Sunda, Selat Bali ya. Selanjutnya laut. Laut adalah air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Jadi hampir sebagian besar wilayah di Indonesia adalah laut ya. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup penduduk dan alat transportasi. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, yang terakhir yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Nah, kita sudah belajar ya tentang penampakan wilayah daratan dan penampakan wilayah perairan. Tadi videonya jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Nah, setelah kita menyaksikan video belajar kita akan menjawab pertanyaan ya. Kembali akan share screen pertanyaannya. Nomor 1, yuk siapa yang mau menjawab? Seperti biasa kita akan beri poin kalau benar, dapat bunga. Bu. Iya, Adit silahkan Dit. Penampakan alam daratan, gunung, daratan tinggi, daratan rendah, pegunungan, bukit, perbukitan, tanjung. Betul sekali. Adit dapat bunga. Jadi tadi di video penampakan alam daratan itu ada beberapa, yaitu ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, perbukitan, dan tanjung. Lanjut yuk pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Jelaskan ciri-cirinya penampakan alam daratan. Gunung memiliki bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng, serta kaki gunung. Ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bagus sekali Fani, jawabannya betul, dapat bunga ya. Ya, lanjutnya siapa yang mau menjawab? Tadi ada beberapa loh ya yang belum terjawab dari penampakan alam daratan. Saya, Bu. Ya, Angel silakan. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan serta menanam tanaman jenis sayuran dan buah-buahan. Ketinggiannya lebih dari 400 meter di permukaan laut. Iya, bagus sekali. Dapat poin, dapat bunga ya. Lanjut yuk. Selanjutnya, yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Nia silakan. Dataran rendah bermanfaat sebagai lahan pertanian, perikanan, pemukiman, dan peternakan di sekitar pesisir pantai. Ketinggiannya dari 0 sampai 200 meter permukaan laut. Iya, bagus sekali Nia. Jawabannya betul, dapat bunga ya Nia. Dapat poin. Lanjutnya yuk. Masih ada pegunungan, bukit, dan tanjung loh ya. Saya, Bu. Silakan Devan. Pegunungan merupakan kumpulan deretan dari gunung dipakai untuk rekreasi atau tempat pariwisata. Bagus sekali Devan, jawabannya dapat bunga, dapat poin juga. Lanjut yuk.
Ayo mau jawab lagi? Halo? Halo Bu. Ya, silakan Disti. Bukit merupakan wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun lebih rendah dibanding gunung. Iya, bagus sekali Disti. Dapat bunga, dapat poin ya. Yuk lanjutnya yang mau menjawab siapa? Saya Bu. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Ya, betul sekali Putra, dapat poin, dapat bunga. Lanjutnya yuk pertanyaan ketiga. Saya Bu. Kan ya. Sebutkan penambahan alam perairan, laut, sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. Ya, betul sekali Nia, dapat bunga, dapat poin. Jadi penampakan alam perairan tadi ada laut, sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. Nggih. Lanjutnya yuk pertanyaan nomor 4. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 4? Halo anak. Saya Bu. Iya, silakan Disti. Jelaskan ciri-cirinya penampakan alam perairan. Laut merupakan penampakan dalam di perairan yang menutupi permukaan bumi. Bagus sekali Disti, dapat poin ya. Jawabannya selanjutnya yuk. Saya Bu. Silakan Diwan. Sungai merupakan air yang mengalir dan bermuara sampai ke laut dan dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik dan alat transportasi. Betul sih jawabannya Devan, dapat bunga, dapat poin ya. Selanjutnya yuk. Masih ada beberapa ya. Tadi baru laut dan sungai. Saya Bu. Silakan. Dan merupakan air yang luas mengelilingi daratan dan digunakan untuk tempat pariwisata. Iya, bagus sekali Nia, jawabannya betul, dapat bunga, dapat poin. Yuk, yang belum. Rawa, belum ya? Saya Bu. Silakan. Angel ya? Selat merupakan perairan atau laut yang menghubungkan dua buah pulau. Ya, betul sekali Angel, dapat bunga, dapat poin. Selanjutnya yuk. Yang berarti teluk dan rawa. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Bagus sekali Fani, jawabannya betul, dapat bunga dan dapat poin. Selanjutnya yang terakhir, rawa. Silakan. Merupakan permukaan bumi yang tergenangi air dan ditumbuhi tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Iya, betul sekali jawabannya Adit. Dapat bunga dari Bu Leli ya. Leli jelaskan materi hari ini, yaitu ada penampakan alam, disebut juga bentang alam ya. Indonesia itu memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kenampakan alam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan perairan.
Untuk wilayah daratan ada beberapa. Contohnya yang pertama yaitu gunung. Gunung bentuk permukaan bumi-nya menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng serta kaki gunung. Ketinggiannya juga sangat tinggi, yaitu lebih dari 600 meter ya di atas permukaan laut. Kemudian dataran tinggi itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada gunung. Sama-sama tinggi ya, karena lebih dari 400 meter. Biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan peristirahatan atau menanam sayuran. Oke, itu ada di dataran tinggi Dieng. Untuk yang ketiga yaitu dataran rendah. Berarti wilayah penampakan alamnya ketinggiannya itu lebih rendah, yaitu 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perikanan, pemukiman, dan peternakan. Itu ada di sekitar pesisir pantai, seperti daerah kita ini ya. Ada di dataran rendah, karena lebih dekat dengan pantai. Yang keempat yaitu pegunungan. Pegunungan berarti kumpulan dari beberapa gunung. Ketinggiannya juga sangat tinggi, yaitu 700 meter di atas permukaan laut, biasanya untuk rekreasi atau tempat peristirahatan. Kemudian yang kelima yaitu bukit. Bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan. Terlihat nggak gambarnya anak-anak? Terlihat. Oh ya, berarti bukit itu wujud alamnya memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Namun itu lebih rendah daripada gunung, jadi gunung lebih tinggi. Ya. Untuk perbukitan berarti perkumpulan dari beberapa bukit. Dan yang terakhir yaitu tanjung, itu dataran yang menjorok ke laut, kemudian dikelilingi oleh laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung, kemudian tanjung itu kebalikan dari teluk. Biasanya ada tanjung juga ada teluk. Sampai di sini untuk penampakan alam perairan, ada yang ditanyakan anak-anak? Halo? Tidak, Bu. Penampakan alam perairan ada beberapa. Yang pertama yaitu pantai. Pantai merupakan penampakan alam berupa perairan. Biasanya berbatasan dengan laut, digunakan untuk pariwisata. Seperti di sini yang paling dekat pantai mana ya anak-anak? Rembang. Ya, pantai Rembang ada pantai apa? Pantai Wates dan pantai Karangjai. Jai. Oke, ada pantai Rembang itu ya. Sering ke sana ya anak-anak? Kita lanjutkan yang materi ketiga, yaitu danau. Danau adalah genangan air yang amat luas dikelilingi oleh daratan. Biasanya digunakan untuk tempat pariwisata. Danau yang terkenal di Sumatera, danau apa? Danau Toba. Ya, betul sekali. Ada danau Toba di sana. Kemudian yang keempat, selat. Selat merupakan perairan laut yang sempit menghubungi pulau Selat Mata, Sebali, Selat Pasar, Selat Rote. Selanjutnya, teluk itu bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk itu kebalikan dari apa? Dari Tanjung. Oke. Indonesia Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo, kemudian ada Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Bayur. Kemudian yang keenam ada rawa. Rawa merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang, ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Rawa yang terkenal di Indonesia, di Jawa Tengah apa?
Pening. Rawa Panana. Iya, betul sekali, Rawa Pening di Salatiga. Yang pernah mengunjungi Rawa Pening? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu. Ya, kita nanti bisa berkunjung ke sana ya. Di sana pemandangannya sangat indah, bisa naik kapal, naik perahu. Selanjutnya, untuk yang materi PKN yaitu hidup rukun, itu apa ya? Hidup rukun adalah hidup saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama, sehingga membuat hubungan antar masyarakat menjadi harmonis. Manfaat hidup rukun sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, hidup lebih harmonis, kemudian menghasilkan komunikasi yang baik, menciptakan rasa aman, tentram, dan nyaman, mempererat tali persatuan dan kesatuan, memiliki banyak teman, dan menghindari perselisihan. Sampai di sini materinya ada yang kurang paham atau kesulitan? Oh, nggak ada. Nggak ada, Bu. Sudah paham semua ya, Nak? Udah, Bu. Setelah ini kita akan mengerjakan di evaluasi LKPD link Google Classroom, ya. Kalian cek dan 2 gambar dan 5 soal. Kalian kerjakan. Sekarang waktunya 5 menit ya. Leli tunggu, ya. Halo. Hai. Iya. Sudah mendengar instruksi dari Bu Leli, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Silakan Fani, dibaca soalnya dan jawabannya ya. Nggih, Bu. Apakah kegiatan pada gambar mencerminkan hidup rukun? Jelaskan alasanmu. Iya, karena melakukan kerja bakti membersihkan kelas. 2. Apa yang kamu lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Ikut membantu membersihkan kelas. 3. Termasuk penampakan alam wilayah apa gambar di bawah ini? Jelaskan alasanmu. Gunung, termasuk penampakan alam wilayah daratan. 4. Jelaskan ciri-ciri penampakan alam gambar tersebut. Gunung termasuk penampakan alam wilayah daratan. Gunung meletus termasuk gunung berapi yang masih hidup atau aktif sehingga menyebabkan letusan vulkanik. 5. Adakah penampakan alam perairan yang dapat terbentuk dari letusan gunung berapi? Sebutkan. Ada, yaitu danau. Ya, bagus sekali jawabannya Fani. Betul semua ya. Dapat bunga dari Bu Leli. Poinnya juga. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Leli sudah cek di Google Classroom kalian, jawabannya bagus-bagus, nilainya juga bagus-bagus untuk LKPD-nya. Setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi akhir di Google Classroom, ya. Dicek ya. Halo anak-anak. Hai. Bu Leli kasih waktu 10 menit ya. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Evaluasi 5, kelas 5, tema 9, subtema 1, pelajaran 4. Jadi untuk yang atas, identitas seperti dia, kemudian yang bawah, ada soalnya 10 soal. Oke, nanti kalian pilih jawaban yang betul. Setelah itu, yang paling akhir, klik kirim. Oke. Ini tadi belajar apa ya anak-anak? IPA ketampakan alam ada 2, yaitu wilayah daratan dan perairan. Nah, untuk perairan sendiri, contohnya apa? Sungai, danau, Selat, Teluk, Rawa. Untuk penampakan daratan, Gunung, dataran tinggi, dataran Bukit perbukitan Tanjung.
bagus sekali. Untuk materi hari ini udah paham anak-anak? Sudah, Bu. Bu Leli akan sampaikan pelajaran yaitu tentang materi bahasa Indonesia, identifikasi iklan elektronik, dan materi untuk IPA zat campuran. Nah, biar semangat, kita akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sebelum mengakhiri pelajaran ya. Bu Leli akan tampilkan videonya. Kita bareng-bareng yuk menyanyikannya. Pelajaran hari ini kita berdoa dahulu nggih, dipimpin oleh Mas Devan. Silakan Mas Devan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Devan, anak-anak terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Bu Leli minta maaf apabila ada kesalahan. Kita akan berjumpa lagi pada pelajaran besok nggih. Kalian harus tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, yaitu untuk apa? Pakai masker. Kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Jaga jarak, oke? Tetap semangat ya. Leli akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.